Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Intan Cahaya Mauludiah, NPM 21.0401.0041. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan makalah pembaharuan pendidikan Islam, perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Latar belakang masalah dari makalah ini adalah kita sama-sama tahu pendidikan Islam itu lahir seiring dengan datangnya Islam itu sendiri. Walaupun pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam menghadapi banyak tekanan dan intimidasi yang dirasakan ketika masa kolonial Belanda dan juga Jepang. Dan pada masa kemerdekaan pun banyak kebijakan yang belum mendukung pendidikan Islam itu sendiri. Namun, walaupun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan Islam dan berbagai lembaga pendidikan Islam telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dan di kemudian hari dari pendidikan Islam inilah muncul para ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Rumusan masalah dan tujuan dari makalah ini, pertama rumusan masalahnya, yaitu bagaimana sejarah singkat perguruan tinggi Islam di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana eksistensi perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Dan tujuan dari makalah ini adalah mengetahui bagaimana sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia, bagaimana perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia, dan bagaimana eksistensi perguruan Islam di Indonesia itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan mengulik lebih jelas sejarah singkat perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Jadi, perlu kita ketahui bahwa pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, di mana Dr. Satiman Widjojandoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. Nah, pendidikan agama Islam di Indonesia mulai diajarkan di sekolah-sekolah umum negeri pada tahun 1946, di mana di dalam perkembangan berdirinya perguruan tinggi Islam itu mengalami 3 periode. Periode yang pertama, sejak kedatangan Islam yang ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, daya, surau, atau masjid. Dan yang kedua, periode ketika pendidikan Islam telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam sekitar abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah yang telah memasukkan pelajaran umum ke dalam program kurikulumnya. Dan yang ketiga, periode lahirnya perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Lahirnya perguruan tinggi Islam inilah yang kemudian melahirkan sejumlah terobosan yang luar biasa, karena lembaga pendidikan tinggi Islam ini melahirkan sejumlah ilmuwan Islam modern di kemudian hari. Kemudian yaitu perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Yang pertama, Akademi Dinas Ilmu Agama atau yang sering disebut dengan ADIA. Nah, dibentuknya ADIA ini berdasarkan diterbitkannya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI nomor K/651 tanggal 20 Januari 1951 dalam kurung agama, dan nomor 143 K tanggal 20 Januari 1951 dalam kurung pendidikan. Akademi Dinas Ilmu Agama ini
Didirikan dengan tujuan guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum maupun kejuruan dan agama. Yang kedua adalah Institut Agama Islam Negeri. Nah, setelah PT AIN dikelola kurang lebih 9 tahun, muncul ide untuk mengembangkan sesuatu dengan kebutuhan pada saat itu, dan hal ini didukung oleh situasi saat itu. Pada tanggal 26 September 1959, berdasarkan ketetapan Menteri Muda Agama RI nomor 41 1959, dibentuklah Panitia Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diketuai oleh Profesor Dr. RHA Sunaryo. Jadi panitia ini sepakat bahwa PT AIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta untuk menggabungkan kedua lembaga tersebut dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami' Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dengan peraturan Presiden RI nomor 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri. Peraturan ini resmi berlaku mulai tanggal 9 Mei 1960. Selanjutnya yaitu nomor 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN. Nah, sejak tahun 1960, IAIN telah berkembang sampai ke daerah dan masih merupakan cabang dari IAIN Yogyakarta. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, IAIN cabang itu berdiri sendiri. Setelah berdiri sendiri, banyak di antaranya IAIN yang memiliki fakultas cabang di beberapa daerah. Salah satunya adalah IAIN Alauddin. IAIN Alauddin ini memiliki beberapa fakultas di Makassar. Selain itu juga yang di Palu, Ternate, Gorontalo, Palopo, Ambon, Kendari, dan Manado juga memiliki banyak fakultas. Dengan demikian pula IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, maka seluruh fakultas yang ada di cabang harus dilepaskan atau bergabung ke fakultas induk berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 1997 tanggal 2 Maret 1997 sebanyak 33 fakultas cabang diresmikan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan yang keempat yaitu Universitas Islam Negeri UIN. Saat ini beberapa lembaga pendidikan tinggi Islam telah melakukan perubahan status. IAIN berubah status menjadi UIN. STAIN berubah status menjadi IAIN. Dari beberapa perubahan status ini, beberapa di antaranya telah berhasil melakukan perubahan status tersebut. Di antara PT AIN yang telah mengalami perubahan atau peningkatan status antara lain UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari IAIN, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari IAIN, UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru dari IAIN, UIN Alauddin Makassar dari IAIN, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari IAIN, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari STAIN. Itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta PT AIS. Respon umat Islam terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam tidak terbatas pada pembukaan madrasah atau sekolah, tetapi juga sampai pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi Islam yang sama dengan UII saat ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Di antaranya Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, Universitas Islam Bandung di Bandung, Universitas Islam Jakarta, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Makassar. Selain bentuk universitas, ada juga yang berbentuk institut dan sekolah tinggi yang
berada dalam koordinasi kompetensi wilayah masing-masing. Selain itu masih perguruan Islam yang berada dalam pembinaan organisasi Islam, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Al-Khairaj, Universitas Al-Wasliyah, Sekolah Tinggi DDI, Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya. Khusus untuk fakultas non-keagamaan berada di bawah koordinasi Kopertes, dan fakultas keagamaan berada di bawah koordinasi Kopertes wilayah masing. Selanjutnya, eksistensi perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Nah, jadi kelahiran PTAI pada setiap daerah tentu saja dimotivasi oleh beberapa hal, diantaranya kebutuhan pendidikan tinggi dan bentuk pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Kedua, untuk lebih memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Ketiga, lewat PTAI dapat diperoleh pematangan pengetahuan dan ilmu keagamaan secara luas dan komprehensif sehingga misi Islam sebagai rahmat lil alamin dapat terwujud. Dan keempat, PTAI juga dalam perkembangan selanjutnya mampu membentuk mahasiswa dan alumni yang memahami ajaran agama Islam secara komprehensif dan moderat. Beberapa kekuatan lebih lainnya yang dimiliki perguruan tinggi Islam dibanding dengan perguruan tinggi lainnya antara lain perguruan tinggi Islam oleh sementara masyarakat dipandang mampu memberikan bekal kehidupan dan yang lengkap baik menyangkut aspek keduniaan dan akhirat. Kedua, memiliki dukungan emosional yang luas dari masyarakat, dan ketiga, menyandang kekuatan motivasi yang bersifat transenden, yang hal itu kurang tumbuh berkembang di lingkungan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Nah, kesimpulan dari semua yang telah dipaparkan yaitu pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dalam perkembangan ini, berdirinya perguruan tinggi Islam mengalami 3 periode. Pertama, periode awal saat kedatangan Islam yang ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, daya, surau, dan masjid. Kedua, periode ketika pendidikan Islam telah dimasuki oleh ide-ide pembaharuan Islam pada awal abad ke-20. Ketiga, periode lahirnya perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Perkembangan perguruan tinggi Islam berawal dari Akademis Dinas Ilmu Agama ADIA, kemudian IAIN, kemudian STAIN, kemudian UIN, dan PTAIS. Nah, perguruan tinggi Islam yang berbasis pada pengetahuan agama menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, melihat dari tokoh-tokoh besar Indonesia yang merupakan lulusan-lulusan perguruan tinggi Islam selalu menjaga eksistensi perguruan tinggi itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.